Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji Tuhan, kita semuanya di kesempatan pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita semuanya bisa berkumpul bersama di dalam EduBiz, edukasi bisnis, yang pagi hari ini kita mengetengahkan tema keberanian melangkah awal sukses berbisnis. Tentunya pagi hari ini sahabat-sahabat semuanya, saya akan bersama pengusaha yang luar biasa, yaitu Mas Didi. Mas Didi ini adalah alumni Indopurals juga, yang sudah memiliki 4 cabang, ya, sudah punya pengalaman memiliki 4 cabang dalam 1 tahun, ya. Harapannya nanti bagaimana tahun-tahun berikutnya, ya, kita akan dengarkan bersama-sama dengan Mas Didi. Nah, tentunya sekali lagi kita juga mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta karena rahmat, hidayah, inayahnya kita semuanya tetap bisa bersama-sama di gelombang ini, di gelombang EduBiz Indopurals Media. Tentunya dengan acara yang berbeda, karena acaranya adalah dengan tema keberanian melangkah awal sukses berbisnis. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat semuanya, pagi yang cerah ini katanya Krisye, pagi yang cerah, senyum di bibir merah, kita bersama-sama dapatkan ilmu bersama kita. Yes, kita akan bersama-sama untuk mendapatkan inspirasi baik dari saya maupun dari Mas Didi sebagai pemilik Swap Coffee. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat semuanya, setiap orang pasti punya titik balik dalam setiap langkah bisnisnya. Hanya saja yang sering kali menjadi hal yang krusial pada saat melakukan atau memulai usahanya, yaitu kesulitan untuk memulai. Padahal memulai itu adalah sesuatu yang mudah. Asal apa? Asal mudah itu ada di mindset kita, ada di dalam pikiran kita. Kalau kita sudah memiliki pikiran itu, maka secara psikologis akan mendorong kita punya energi yang luar biasa untuk bisa melangkah selanjutnya. Nah, tentunya saya dalam beberapa menit ke depan akan berbagi dengan ibu bapak semuanya, sahabat-sahabat yang hadir atau join di kesempatan pagi hari ini, bagaimana untuk melangkahnya. Karena tidak setiap orang berani melangkah, ya. Beberapa pertemuan yang lalu saya ingat ada peserta yang join, Pak Jun, kenapa saya kok tidak percaya diri? Kenapa saya kok tidak berani melangkah? Jawabannya hanya sederhana, melangkahlah. Nah, besok pertemuan berikutnya dengan saya akan berikan yang namanya 3L. L yang pertama lakukan, L yang kedua lakukan, yang ketiga lakukan. Nah, bagaimana itu semuanya? Lakukan saja, ya. Karena apa? Sesuatu di depan kita, masa depan kita itu sesuatu misteri, unpredictable. Nah, kemarin sudah kita ulas semuanya, ya. Jadi masa depan kita, bisnis kita nanti ke depan itu ada suatu misteri, unpredictable, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi seperti ini, ya. Saya ingin berbagi cerita dengan sahabat-sahabat semuanya. Sejak bulan Februari saya sudah terima SPK beberapa pekerjaan dari BUMN maupun perusahaan-perusahaan asing. Ternyata apa yang terjadi? Bulan Maret sudah mulai terjadi yang namanya COVID, ya kan? Pandemi merebak di seluruh dunia. Nah, Maret itu gencar-gencarnya. Ya sudah,
kita terima kondisi itu, tapi kita harus yakin ya, walaupun itu ada postpone, kami meyakini bahwa akan terlaksana di bulan-bulan berikutnya. Dan alhamdulillah September, Oktober ini sudah mulai ada yang berani untuk melakukan itu semuanya. Kita berdoa bersama untuk kelancaran itu semuanya. Yakinlah bahwa masa depan terletak di tangan kita semuanya, dan masa depan pasti sesuatu yang baik. Nah, untuk itu Ibu sekalian, bagi ibu dan bapak, sahabat-sahabat semuanya yang ingin melangkah ya, memulai usaha, bagi yang kebetulan belum punya usaha atau yang sudah punya usaha ingin memiliki usaha yang kedua, ketiga atau keempat dan seterusnya, salah satu hal yang harus kita miliki di dalam menjalankan bisnis atau mengembangkan usaha kita, yaitu keberanian kita melangkah. Kata berani ini akan saya coba kupas sebentar lagi ya. Saya akan coba kupas kata berani dulu. Apa itu berani? Di dalam kamus bahasa Indonesia, saya menemukan kata berani itu adalah kemantapan hati. Jadi ada hati yang mantap gitu ya, kemantapan hati dan percaya diri. Nah, jadi sekali lagi, ada kemantapan hati dan percaya diri yang besar dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Ya, ini namanya keberanian. Kondisi apapun, ya, apakah perang, yang namanya perang saja itu pasti ada masalah. Bagi orang bisnis, masalah adalah peluang. Peluang sama dengan uang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau sahabat-sahabat mencerna apa yang saya sampaikan tadi, masalah sama dengan peluang, peluang sama dengan uang. Kesimpulannya, masalah sama dengan uang. Jadi perang saja, adanya suatu perang di suatu negara atau suatu wilayah, itu adalah peluang, itu adalah uang kalau orang bisnis ya. Kenapa? Karena di sana pasti ada masalah. Apa? Ada orang yang luka. Orang luka membutuhkan apa? Nah, ya, uang itu. Apa yang dibutuhkan orang yang luka? Pada saat perang, orang ingin menang, ya kan? Pasukan ingin menang. Nah, untuk supaya ingin menang itu pasti dia memerlukan sesuatu loh. Jadi intinya ibu dan bapak, sahabat-sahabat semuanya, kondisi apapun, kalau kita percaya diri dan mantap hati untuk melakukan sesuatu kemanfaatan, untuk mengisi kebutuhan, mengisi keinginan orang lain, maka keberanian kita muncul. Nah, sekali lagi kata kuncinya adalah berani. Dan sudah saya dapatkan di Kamus Bahasa Indonesia. Apa itu berani? Mantapnya hati dan percaya diri menghadapi situasi dan kondisi apapun. COVID-19, kita percaya diri saja, mantap hati, yakin bahwa badai pasti berlalu. Saya yakin bahwa tidak mungkin gelap terus. Sebab gelap terus berarti kiamat. Pasti ada terangnya. Nah, terangnya kapan? Itulah yang harus kita mantap dalam hati kita. Kita harus yakini bahwa pasti ada terang setelah gelap itu. Nah, jadi ini kata kuncinya. Kemudian saya akan memberi penekanan lagi, menggaris bawahi apa itu yang disebut dengan kenapa itu kita mantap, ya? Kenapa kita bisa mantap? Mantap ini adalah suatu keadaan di mana ada kestabilan sikon. Kita berwirausaha, kita berbisnis, tentunya bisa tidak bisa, ya harapannya bisnisnya berkontinuitas. Ada kontinuitas dalam bisnis kita, ada kelanggengan dalam bisnis kita. Nah, bagaimana bisa kontinu, bagaimana bisnis bisa berjalan kalau situasinya tidak stabil, kalau terjadi banyak pencurian, kalau terjadi banyak perampokan, kalau terjadi huru-hara. Makanya orang itu mantap berbisnis karena stabil situasinya. Nah, pertanyaannya, di Indonesia situasinya stabil enggak? Jawabannya stabil.
Kenapa? Karena TNI dan Polri bekerja sama dengan rakyat membuat kestabilan situasi ini. Ya, bahkan didukung dengan media-media yang ada. Oh ya, saya sapa juga seorang sahabat dari media Koran Jawa Pos, Mbak Arlita Ulia. Ya, selamat datang, selamat bergabung teman-teman wartawan, salah satunya dari Jawa Pos, ya, Mbak Arlita Ulia. Jadi situasi ini ya yang membuat bisnis ini berjalan dengan lancar. Ini makanya ada kemantapan hati, ya. Kalau coba bayangkan orang pergi ke pasar, berangkat jam 3 pagi, jam 2 pagi untuk mencari sayur, untuk mencari ikan segar dan sebagainya. Bayangkan kalau situasinya tidak stabil, pasti hatinya tidak mantap. Berangkat atau tidak, berangkat atau tidak, ada keraguan. Tapi begitu mantap, stabilitas terjaga di Indonesia ini, dia berangkat pagi hari dan jam 5 sampai jam 10 dia bisa keliling menjual dagangannya itu. Nah, mantapnya hati karena ada kestabilan. Kemudian kita mantap karena sudah punya pengalaman bahkan melewati hambatan, ya, melewati hambatan. Jadi kita mantap karena kita memiliki hambatan. Ini mampu melewati hambatan. Nah, banyak sekali hambatan-hambatan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya pengalaman itu seperti kita waktu kecil, jatuh, bangun, jatuh, berdiri lagi, jatuh, berdiri, akhirnya jatuh, berdiri, akhirnya kita bisa berjalan. Ya, dari situlah kita juga harus mendapatkan suatu keyakinan bahwa yang namanya hambatan bisa menjadi suatu cara untuk membuat hati kita menjadi mantap. Kemudian ada pijakan yang kokoh, ada pijakan yang kokoh. Apa pijakan yang kokoh dalam berbisnis? Ya, tentunya Anda memiliki yang namanya pengalaman, memiliki tentang pengetahuan, ya, memiliki tentang perilaku berwirausaha. Ya, ini bisa terjadi kalau hati kita mantap. Nah, yang kedua yang perlu saya garis bawahi kembali di dalam kita melangkah ini adalah keberanian. Ini adalah percaya diri. Jadi berani itu karena ada kepercayaan diri. Kenapa percaya diri? Karena yakin akan kemampuan. Kemampuan, kita semua punya kemampuan. Nah, hanya saja kemampuan ini ada yang diaktualkan, ada yang tidak diaktualkan. Nah, Mas Didi yang sahabat pengusaha dari Swak Coffee ini, tentu saya yakin dia punya kemampuan membuat kopi, dan kopi yang dibuatnya enak, makanya dia berani untuk menjualnya. Nah, kepercayaan diri itu karena memiliki kemampuan diri. Nah, kemampuan ini dari mana bisa kita dapatkan? Ya, tidak bisa tidak, kita harus punya keterampilan yang kita latih, kita asah setiap hari. Berlatihlah, belajarlah, kursus, ya. Ikuti kesempatan-kesempatan untuk ada webinar, ada edubis dan sebagainya. Untuk apa? Supaya Anda punya kemampuan diri, ya. Kemudian yang kedua, Anda percaya diri karena optimis. Yakin bahwa masa depan cerah, badai pasti berlalu. Yakin pasti ada pembeli. Loh, ternyata pembelinya belum banyak. Nah, perlu ilmu. Ilmunya bagaimana? Rahasia. Nanti akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Paling tidak, rahasia itu akan diungkap versi Swak Coffee bersama Mas Didi nantinya. Yang ketiga, kenapa Anda percaya diri? Karena Anda, sahabat-sahabat semuanya, sudah siap menerima penolakan. Ditolak pembeli sudah biasa. Ditolak pacar ya harus biasa juga. Saya yakin waktu muda kita dulu pernah berpacaran gitu ya, ta'aruf, ya, ketemu wanita, kita menyatakan cinta, ternyata ditolak. Biasa, memang wanita itu adalah menang nolak, katanya orang Jawa. Wanita menang nolak, pria menang milih, ya. Anda harus siap itu.
Pria menang mele, wanita menang nolak. Nah, Anda harus siap untuk ditolak. Nah, karena sering ditolak, percaya diri, akhirnya punya pengalaman bagaimana untuk bisa tidak ditolak oleh sang kekasih kita. Nah, itulah yang namanya kepercayaan diri. Kenapa? Karena sudah siap dengan penolakan. Nah, tapi orang bisnis selalu ada di dalam mindsetnya, setiap ditolak 10 orang, ya, setiap ditolak 10 orang, maka harus bisa berhasil 12 orang. Nah, ya, setiap ditolak 10 orang, berhasil berikutnya 12 orang. Tidak ditolak, alhamdulillah, ya. Kok ditolak semuanya? Ya, ini berarti perlu belajar terus. Di mana belajarnya? Edubis. Edubis berikutnya nanti akan kita bahas tentang bagaimana kita menghadapi penolakan-penolakan itu. Karena apa? Karena penolakan itu selalu dan selalu pasti ada. Apakah kita siap? Siap. Tidak siap? Harus siap. Bisa? Bisa, tidak bisa? Harus bisa. Yes, ya. Kemudian jabat-jabat pengusaha yang saya banggakan dan saya cintai, keberanian dalam melakukan bisnis itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita, ya. Pikiran kita, ya, dan psikologis kita. Sudah saya ungkapkan di awal tadi, sudah saya sampaikan tadi, pengalaman gagal di masa lalu itu juga sering menjadi penghambat, penghalang, ya. Takut dengan risiko itu juga seringkali menjadi penghalang. Khawatir kalah bersaing jadi penghalang. Tidak bisa atur waktu bisa jadi penghalang. Itu adanya di dalam pikiran sebetulnya, ya. Adanya di dalam pikiran. Makanya pikiran kita ini harus berani kita rubah. Bisa? Jawabannya bisa, tidak bisa, harus bisa. Pengalaman masa lalu gagal, maka kita harus yakin bahwa yang akan datang sukses. Nah, karena memang yang masa akan datang itu adalah suatu misteri. Makanya jangan diisi dengan sesuatu yang membuat Anda secara psikologis tidak bisa maju, tapi secara psikologis harus maju. Makanya apa? Dipengaruhi oleh pikiran kita. Rubah pikiran kita, ya. Resiko selalu ada dan pasti ada. Dan bagaimana risiko ini kita kendalikan? Seorang profesor yang sering kita dengar namanya dan ada di dalam buku-buku psikologi, ya, kita McClellan namanya, ya. 75 tahun yang lalu dia sudah melakukan penelitian tentang bagaimana motivasi berprestasi. Nah, tentunya McClellan ini sudah melakukan penelitian bahwa kesuksesan seseorang itu tidak dia mengambil dari risiko yang paling kecil, tidak mengambil risiko yang paling besar, tapi dia mengambil risiko yang sedang-sedang saja. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuannya dia. Punyanya uang 10 juta, ya, dengan 10 juta itu dia bisa manfaatkan. Kalau perlu tanpa 10 juta pun juga bisa. Apa? Modal dengkul 1, modal dengkul 2, dan modal dengkul 3 yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan. Pikiran kita harus berani kita bongkar, harus berani kita ubah, sehingga akan mempengaruhi psikologis kita. Secara psikologis kita siap untuk menghadapi masa depan kita. Kita siap untuk menghadapi kesuksesan kita. Kita siap dengan resiko. Kita siap untuk bersaing. Kita siap mengatur waktu. Untuk menang bersaing, ilmunya akan saya keluarkan di kesempatan yang akan datang. Apa itu? Ya, kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Tidak bisa terbaik, tampil beda. Secara detail akan bertemu dengan saya di dalam Edubis berikutnya. Sekali lagi, keberanian melangkah sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh pikiran dan psikologis Anda. Bisakah Anda merubah pikiran Anda untuk menjadi sesuatu pikiran yang positif yang mempengaruhi psikologi Anda? Jawabannya harus bisa. Bisa, tidak bisa, harus bisa. Sahabat-sahabat semuanya, dengan keberanian, insya Allah impian atau ambisi bisa jadi kenyataan. Kata kuncinya, apakah mungkin impian atau ambisi Anda menjadi kenyataan? Jawabannya mungkin, asal Anda punya keberanian. Nah, keberanian ini didukung oleh apa?
Oleh tekad yang kuat, saya pun juga begitu. Pada saat merintis 32 tahun yang lalu bersama sahabat guru saya, bapak saya yang namanya Pak Janalis Janaid, kita itu sama-sama punya tekad yang kuat. Apa tekad yang kuat? Ya, tekad yang kuat adalah Indoburos harus berjaya, Indoburos harus punya titik balik, Indoburos harus hidup dalam jangka panjang. Bahkan kami punya cita-citanya Indoburos adalah hidup dalam jangka lebih dari 100 tahun. Nah, cita-cita ini sudah kita tuliskan, kemudian kita patri di dalam diri, di dalam jiwa kami dan pikiran kami, sehingga tidak ada kata untuk tidak bergerak. Ya, dan contoh bergeraknya Indoburos ya seperti ini, Indobis ini, edukasi bisnis yang kita lakukan ini adalah pergerakan kita untuk selalu bermanfaat bagi masyarakat, untuk selalu bermanfaat bagi siapapun. Sekecil apapun yang kita lakukan, yang Indoburos lakukan, kami yakin suatu saat orang lain pasti akan berbuat sesuatu untuk kami atau untuk Indoburos. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu hukumnya. Kalau kita mau berbuat sesuatu, pasti orang lain akan berbuat sesuatu untuk kita. Yakinlah. Nah, sekali lagi keberanian ini, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat semuanya, bisa kita miliki asal kita punya tekad yang kuat. Kemudian kepercayaan diri seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi, ada konsistensi. Ya, ada konsistensi. Ya, konsistensi itu apa? Ya, tentunya kalau Anda punya usaha, ya, dan kita tanya kepada Mas Didi juga, punya usaha jam bukanya jam berapa? Sudah Anda tulis jam bukanya jam 10 pagi misalnya karena kafe. Maka ya jam 10, sebelum jam 10 semua manpower Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga jam 10 kurang 5 menit sudah siap. Nah, tutupnya jam berapa? Sudah jelas, jangan sampai tidak ada konsistensi. Hari ini buka jam 10, lusa buka jam 1, lusa jam 10 lagi, lusanya lagi jam 2 siang. Tidak ada konsistensi. Kenapa? Orang lihat jam 10, ternyata jam 10 dia datang sana kok masih tutup. Lah ini namanya tidak konsisten. Pelanggan akan kabur. Kalau sudah kabur, dia tidak merasa puas, dia akan menyampaikan ke 11 orang. Karena orang tidak puas itu menyampaikan ke banyak orang daripada dia puas, gitu ya. Karena dalam teorinya, orang kalau tidak puas itu menyampaikan ke 11 orang. Tapi kalau puas, jangankan dia hanya cuma 1 atau 2 atau 3 saja, gitu. Ya, jadi konsistensi lah. Hari ini buka untuk selamanya. Kecuali Anda tetapkan hari liburnya kapan, ya. Tapi kalau buka terus, ya tentunya buka. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat di dalam dunia medsos, misalnya kita pakai aplikasi online, ya, di situ pasti ada pertanyaan, buka jam berapa sampai jam berapa, hari apa saja. Nah, harus jelas. Nah, Anda kalau ingin tutup hari besok misalnya minggu, ya harus dijelaskan di situ besok tutup. Jangan sampai orang klik untuk order, Anda tidak bisa order karena Anda tidak ada pemberitahuan. Ini namanya tidak konsisten. Nah, impian itu bisa Anda raih kalau Ibu dan Bapak punya konsistensi. Dan yang keempat, untuk meraih impian itu Anda harus optimis, ya. Optimis, yang sudah saya sampaikan tadi. Ada 4 hal untuk meraih impian itu, karena ini semua adalah sesuatu yang harus kita miliki, ya. Tekad yang kuat, percaya diri, konsistensi, dan optimisme. Bisakah kita dapatkan itu semuanya? Jawabannya bisa. Bisa tidak bisa, harus bisa. Nah, berikutnya apa? Orang yang berani, dia pasti sanggup untuk menghidupkan mimpi-mimpinya dan mengubah serta merubah, tidak hanya mengubah tapi merubah. Nah, sekali lagi, tidak hanya mengubah tapi merubah kehidupan pribadi dan orang di sekitarnya. Kenapa? Karena ibaratnya dia adalah garpu tala. Begitu garpu tala ini disentuh, ya, dia bergetar. Bergetar.
meresonansi sekelilingnya. Nah, orang-orang yang punya optimisme, orang-orang yang punya kepercayaan diri, orang-orang yang punya semangat, ya, pasti akan mampu untuk meraih mimpi-mimpinya. Dan tidak hanya mampu meraih mimpi-mimpinya atau impiannya, ambisinya, tapi juga mampu mengubah dan merubah. Ya, sekali lagi, mengubah dan merubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Paling tidak orang lain akan mengikutinya, orang lain terimbas, orang lain teresonansi. Nah, itulah ciri-ciri orang yang punya keberanian. Milikilah saat ini juga. Bisa? Jawabannya bisa, tidak bisa, harus bisa. Selanjutnya, sahabat semuanya, hidup tanpa keberanian adalah hidup yang sia-sia. Sekali lagi, hidup tanpa keberanian adalah hidup yang sia-sia. Latihlah kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, ya, kapan saja, dengan siapa saja, bersama siapa saja, kapanpun latih. Karena hidup tanpa keberanian adalah hidup yang sia-sia. Walaupun setiap keputusan yang kita ambil ada risiko, dan kita harus siap dengan risiko itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat semuanya, hidup tanpa keberanian adalah hidup yang sia-sia. Ibarat tubuh dengan bayang-bayang, ya. Ibarat tubuh kita dengan bayang-bayangnya, ya. Kemanapun tubuh ini pergi, bayang-bayang itu selalu mengikuti, ya. Jadi kalau kita ini hidup tanpa keberanian, ya tidak seperti ini, ya. Jadi ibarat tubuh, bayang-bayang ini selalu mengikuti, ya, kecuali gelap, tidak ada bayang-bayangnya. Nah, tahu lagi kalau gelap terus ada bayang-bayangnya, lah itu yang menakutkan. Situasi gelap gulita kok ada bayang-bayang, lah ini yang tanda tanya. Ada apa adanya kan jawabannya, ya. Jadi ibarat tubuh dan bayang-bayang, kemanapun kita, ya. Jadi keberanian ini hidup dan keberanian ini seperti itu. Ya, bisnis itu adalah keberanian. Bisnis adalah pilihan. Maka Anda pilihlah untuk berani memilih bisnis apa yang cocok untuk Anda lakukan. Jadi sekali lagi, ibarat tubuh dan bayang-bayang, bisnis dan keberanian itu ibarat tubuh dan bayang-bayang. Nah, Anda harus berani memilih bisnis apa yang cocok untuk Anda lakukan. Nah, untuk memilih bisnis yang cocok, ya, untuk memilih bisnis yang cocok tentunya ada cara. Saya sudah memiliki cara itu, ya, melalui namanya, kami mengembangkan namanya RMIB test, ya. Ada RMIB test, ya. Tidak perlu pergi ke Gunung Kawi. Kenapa kok tidak perlu pergi ke Gunung Kawi? Jauh. Ya, kita tidak perlu ke Gunung Kawi, ya. Jauh. Tidak perlu deh melihat siu, ya. Tidak perlu, ya. Misalnya sionya monyet, cocoknya bisnis apa? Pisang gitu, jangan, enggak, ya. Ada caranya, ada triknya, ada. Nanti kapan-kapan bertemu dengan kami secara online, nanti akan kita siapkan. Tapi yang offline mengisi isiannya sudah ada, ya. Kami sudah menyiapkannya secara online, tinggal klik, kemudian akan muncul di situ cocok bisnis yang Anda lakukan apa. Ya, tidak perlu ke Gunung Kawi, tidak perlu melihat siu dan sebagainya, ya. Kemudian keberanian melangkah selama berpijak pada rambu-rambunya, maka pilihan bisnis insya Allah berjalan sesuai dengan rencana, ya. Jadi sekali lagi, keberanian melangkah selama berpijak pada rambu-rambu bisnis, maka menjadi pilihan langkah yang kita pilih tadi, pilihan bisnis yang kita pilih itu, maka menjadi langkah bisnis yang benar. Sekali lagi, keberanian melangkah selama berpijak pada rambu-rambu bisnis, maka menuntun kita menjadikan pilihan bisnis ini menjadi langkah bisnis yang benar. Jadi sekali lagi, ikuti dengan rambu-rambunya, pertahankan rambu-rambunya.
pahami rambu-rambunya. Ibarat orang naik mobil, kapan dia berhenti, kapan dia berjalan, bagaimana menghadapi atau melihat atau membaca rambu-rambu yang sudah tersedia di pinggir-pinggir jalan itu. Ibu bapak yang saya hormati, awali langkah ke 100 dengan langkah pertama. Ya, jadi sukses ibu dan bapak itu tergantung pada langkah awalnya. Anda bisa menuju langkah ke 100 kalau Anda mengalami atau mengawali dengan langkah pertama. Jangan langsung menuju langkah ke 25. Anda bisa delosor. What's the meaning? Apa itu delosor? Delosor itu apa? Jatuh, jelungup, ya. Karena apa? Kita sudah tidak punya pengalaman bisnis, langsung melangkah ke langkah 25. Step by step, sahabat-sahabat semuanya. Ya, jangan malu dianggap orang atau dilihat orang bahwa Anda memulai yang kecil. Bukankah banyak pengusaha-pengusaha besar memulai bisnisnya dari sesuatu yang kecil, ya? Saya jadi ingat suatu saat saya itu menyalakan sebuah video, switching on. Saya klik video perlombaan kata. Banyak kata berlomba menuju ke puncak tower. Ternyata hanya satu kata. Sekali lagi, hanya satu kata yang mampu menuju puncak bukit, puncak tower. Hanya satu kata. Apa? Kata tuli. Ternyata kata tuli. Dia tidak mendengarkan orang ngomong ini dan sebagainya. Enggak, dia harus jalan saja. Sedangkan yang nggak tuli ada ngomong, hei awas, hei itu ada ini, hei ini ada makanan enak, hei ini anakmu begini. Dia noleh ke bawah. Karena noleh ke bawah, gak konsentrasi, jatuhlah dia. Nah, tidak ada salahnya kita sekali lagi menjadi seperti kata tuli, tapi bukan tuli betulan, menjadi seperti kata tuli. Kita harus fokus gitu ya. Kalau fokus, insya Allah apa yang diucapkan orang untuk kejelekan kita, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita, kita tidak akan menghiraukannya. Nah, bisakah kita seperti itu dalam fokus kita? Ya, jawabannya harus, ya. Tapi bukan tuli, ya, bukan tuli betulan, seperti, ya. Sahabat-sahabat semuanya, apalagi yang harus kita pahami dalam melangkah ini? Berani itu berbeda dengan bertindak sembrono atau tergesa-gesa. Sekali lagi, berani berbeda dengan bertindak sembrono atau tergesa-gesa. Ya, jangan terburu-buru. Karena tergesa-gesa, terburu-buru seringkali menjerumuskan kita kepada kegagalan. Ya, jadi saya mendapatkan ilmu dari seseorang teman saya. Kalau ada stimulus masuk ke dalam pikiran kita tidak boleh langsung bereaksi. Stop dulu, ya. Stop, stay, pikirkan, kemudian dianalisa, ya. Stop, stay, pikirkan, dianalisa. Kemudian baru Anda bereaksi. Orang-orang yang langsung bereaksi itu biasanya emosinya tidak terjaga, ya. Sekali lagi, tergesa-gesa, terburu-buru membuat Anda seringkali terjerumus di dalam kegagalan. Nah, setan, sekali lagi, setan senang menjerumuskan manusia untuk gagal. Kenapa? Kalau gagal dia putus asa. Kenapa dia ingin orang itu putus asa? Kalau sudah putus asa, dia lupa pada Sang Penciptanya. Inilah yang diharapkan oleh setan. Dan kalau sudah lupa dengan Sang Penciptanya, dia bisa saja bunuh diri, dia bisa saja narkoba, dia bisa saja melakukan hal-hal melenceng lainnya. Ya, jadi kesimpulannya, tergesa-gesa, terburu-buru adalah temannya siapa? Temannya siapa? Temannya setan. Apakah kita ingin jadi teman setan? Tidak, jawabannya. Kenapa? Karena kita bukan termasuk orang yang terburu-buru atau tergesa dalam mengambil keputusan. Karena tergesa-gesa adalah menjerumuskan kita ke dalam jurang kegagalan. Dan setan senang kalau kita gagal. Kenapa?
punya potensi putus asa, punya potensi lupa kepada Tuhannya. Makanya putus asa atau tergesa-gesa, terburu-buru itu membuat kita jadi temannya setan. Hindari itu semuanya. Bisa? Jawabannya bisa, tidak bisa? Harus bisa. Terakhir, sahabat semuanya, apa yang harus kita lakukan ya dalam mempersiapkan diri kita agar kita bisa untuk berani ini ya. Karena memang keberanian itu atau terlalu berani itu juga, kalau kita terlalu berani ya akan membuat kita bisa underestimate, under control, dan unmanageable. Nah, bagaimana kita mengembangkan keberaniannya ya? Ini kata kuncinya. Jadi saya akan masuk pada materi bagaimana teknik mengembangkan keberanian kita. Yang pertama, kurangi sikap perfeksionis atau perfect ini. Seringkali kita itu terjerumus dalam situasi itu. Kalau tidak perfect, nggak mau jalan, nggak mau menawarkan barangnya, takut, khawatir nanti barangnya ditolak orang. Padahal jual saja, nanti perkara orang komplain diperbaiki. Kita tidak tahu barang kita ini baik atau jelek kalau tidak ada yang komplain, betul nggak? Ini jadi seringkali kita ini kurang bisa berani melangkah, karena mau melangkah kita tuh ingin sempurna. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta kita. Udah, saya jadi teringat di rumah saya tadi itu pagi tadi ya, untuk mensupport bisnis ayam loma yang yang kita persiapkan, kita latihkan untuk anak saya namanya Willy Akbar yang kuliah di Fakultas Hukum Brawijaya University. Sekarang akan memasuki semester 5. Kita membawa sesuatu informasi ke masyarakat. Apa? Kemarin ada seseorang penjual kue yang menawarkan sayur apa? Sayur itu loh, sayur pedes. Ada tempe, ada tahu, terus kemudian saya waktu makan itu ingat di meja makan itu, saya jadi ingat waktu KKN itu saya setiap minggu 2 kali sampai 3 kali diberi oleh ibu kos, seorang ibu kepala desa di Tumpang sana, kerajaan besar wilayahnya, selalu makan kacang koro, sayur koro. Luar biasa nikmatnya. Saya akhirnya ngomong pada mantan pacar saya, tolong saya buatkan sayur kacang koro, tempe, dan tahu. Begitu dimasakkan enak. Begitu enak, saya sudah ngomong pada mantan pacar saya, buatkan seperti ini dan kamu bisa menjualnya. Tadi pagi sudah dibuatkan. Kemudian dia potret. Hasil potretannya kurang bagus. Dia ngomong pada saya, apakah ini pantas untuk saya share? Saya jawab, pantas. Kenapa? Karena dia merasa sesuatu hal yang kurang sempurna dalam potretannya. Saya bilang, pantas. Sambil jalan nanti kita perbaiki. Akhirnya tadi pagi dia share, kami punya menu baru. Ayam kampung bakar berkaki hitam dan paket tadi itu sayur kacang koro dan tahu tempe. Langsung di-share. Alhamdulillah tadi sudah dapat orderannya. Kan? Jadi sekali lagi hilangkan yang namanya perilaku bahwa kita harus perfect, kita harus sempurna dalam mempersiapkan bisnis. Memang perlu kesempurnaan, tapi Anda harus punya keberanian untuk melangkah walaupun kurang sempurna. Bukankah jelek atau bagus itu nanti konsumen yang akan menilai? Bahkan ada konsumen yang menilai yang jelek kita jual itu loh, katanya bagus loh. Aneh kan? Jadi kita tidak perlu takut untuk memulai melangkahnya. Kemudian siap menghadapi tantangan, ya, siap menghadapi tantangan. Karena tidak ada yang tidak kita sebagai manusia tidak punya tantangan. Karena pasti ada masalah dan masalah itu tantangan kita. Tapi sekali lagi, masalah adalah peluang sama dengan uang.
Kita coba nanti tanyakan pada Mas Didik, pemilik Swak Coffee, ya, tantangan apa yang pernah dia dapatkan, masalah apa yang dia dapatkan, sehingga memunculkan mungkin peluang bisnis bagi dia. Ya. Kemudian yang ketiga, oh itu saya lihat ada kurangi bersikap perfeksionis. Yang kedua itu keliru ya, itu diganti mencoba sesuatu yang berisiko, tapi resiko yang terkendali ya. Jadi diganti kurangi bersikap perfeksionis, dicatat sahabat-sahabat semuanya, mencoba sesuatu yang berisiko. Cuma jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, yang sedang-sedang saja. Ibarat orang berenang, belum bisa berenang, masuk di kolam yang 1,5 meter maksimal. Kalau 1 meter atau di bawah 1 meter, saya yakin tidak akan bisa berenang ya, karena tidak mungkin kita belajar di bawah 1 meter. Atau 10 meter, wah bahaya. 1,5 meter maksimal, 1 meter lah, insya Allah Anda bisa. Di tengah-tengah, sedang-sedang saja. Kemudian asah terus kemampuan Anda. Nah nanti kami pun juga begitu. Saya pun punya organisasi atau punya perusahaan seperti namanya Indopuros Training and Consulting ini. 32 tahun kami menjalaninya, tapi kami menyadari bagaimana terus kita ini bisa diterima di masyarakat, user kami, maka kami asah terus kemampuan diri kami yang ikuti kursus-kursus yang lain. Kami menyadari bahwa di atas langit pasti ada langit. Saya yakin Mas Didik pun juga sebagai pengusaha kopi, dia akan belajar banyak terus bagaimana menyeduh kopi, bagaimana caranya untuk mendelivery kopinya, apakah di tempat dia atau di tempat lainnya, karena mungkin saja pembeli ada di luar sana. Dan terakhir, untuk mengembangkan keberanian ini, yakinlah bisa tidak bisa, harus bisa. Kalau ini ada di mindset pikiran kita, insya Allah semuanya mudah. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda semuanya. Semoga sahabat-sahabat semuanya terinspirasi untuk itu semuanya, dan sukses menghampiri Anda semuanya. Bisa? Jawabannya bisa. Bisa tidak bisa? Harus bisa. Salam sukses untuk Anda semuanya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di kesempatan Edubis kali ini, ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari dari sahabat kita, pelaku usaha, yaitu Mas Didi, yaitu usaha kafe kopi. Di mana-mana sudah kita dapatkan dan sudah kita pertontonkan dan kita alami sendiri membeli kopi, ya. Sahabat-sahabat semuanya, ada hal yang menarik di mana Mas Didi ini kenapa kita tampilkan di sini, yaitu salah satunya bisa membuat 4 cabang dalam 1 tahun. Kemudian bisa menambah, bahkan memperbanyak customernya, pelanggannya dalam waktu yang singkat. Nah, trik-trik apa saja kita akan bahas bersama Mas Didi. Nah, Mas Didi, ini bersama kita ada teman-teman, sahabat-sahabat kita yang luar biasa, yang semuanya ingin sukses seperti Anda. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Mas Didi, kenapa Mas Didi mantap memilih bisnis kafe kopi ini? Nah, tadi kan keberanian itu sangat dipengaruhi oleh kemantapan dan kepercayaan diri, ya. Nah, kenapa Mas Didi mantap memilih Coffee Cafe sebagai bisnisnya? Silakan. Awalnya dari saya suka minum kopi, ya seperti itu. Sama kayak orang-orang jual sepeda kalau orang bilang Jawa sepeda pancal itu kan awalnya senang karena senang mancal. Ya kalau saya karena senang ngopi, ya, terus kemudian senang ngopi, kemudian ya karena senang ngopi akhirnya keliling-keliling kafe, keliling kedai kopi, keliling warung kopi. Saya lihat aja, saya pelajari aja. Nah, kok kebetulan saya banyak diajari sama teman-teman yang sudah punya kedai, ya banyak diajari. Oh ternyata juga seperti ini, atau gampang ternyata. Nah, sambil berjalan, saya mencoba untuk mengulik yang namanya kopi. Nah, ternyata semuanya bisa kok, kalau dia dipelajari itu semuanya bisa. Asal ada niat sama kemauan aja bisa kalau diajari. Nah, yang biasanya yang gampang tapi nggak jalan itu karena orangnya males, biasanya gitu. Nah, karena ini saya sudah masuk ke 50%, saya belajar kopi.
kemudian kebetulan saya ini karena orangnya seneng melancong-melancong, dan dulu saya juga diajak itu keluar pulau, keluar kota, akhirnya banyak kenalan yang salah satunya adalah petani kopi. Dari petani kopi itu akhirnya menyebar, saya punya kenalan banyak petani kopi dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya saya bikin, awalnya itu 2012 saya bikin festival kopi. Nah ternyata 2019 kemarin saya berhasil mengumpulkan petani kopi dan saya dapat harga kopi yang murah-murah. Karena apa? Dari orangnya langsung. Dari situlah coba saya hitung dan akhirnya saya buka satu kafe kecil, kan kafe ya, cuma booth kayak booth kecil-kecil yang nempel-nempel di Indomaret. Awalnya kan seperti itu saya. Nah itu pun saya juga masih diajari teman-teman. Saya pede aja pokoknya berani sama pede aja sudah. Orang bilang mau enak, mau gak enak, yang penting saya jualan. Ternyata kok diterima sama customer ya, diterima sama customer. Oh ini bisa ini kalau saya katakan. Ternyata alhamdulillah karena banyak teman, akhirnya banyak yang nawari bagaimana kalau buka di sini, bagaimana kalau buka di sini. Nah karena banyak tawaran itulah Pak Jun, akhirnya alhamdulillah setahun saya sudah punya 4. Itu impiannya Mas Didi tercapai. Tapi saya juga sekalian sambung. Apa impian Mas Didi dengan Swag Cafe-nya ini? Kalau saya impiannya kemarin Mas Didi ya, tahun kemarin setahun saya bisa buka 10. Ternyata nggak bisa, 4. Impian ya takdirnya masih disuruh 4 aja. Nanti kalau 10 repot. Kalau kita ngomong impian sebetulnya banyak sekali teman-teman yang ada di luar kota yang nawarin, yuk buka di sini, yuk buka di sini. Tapi saya seperti minggu kemarin yang pelajaran disampaikan oleh Mas Jun kemarin, ambisi boleh, tapi jangan ambisius. Nah itu yang saya pegang. Sebetulnya, gampang kalau mau ngembangin buka di sini gampang. Tapi buka itu gampang, ngelola aja ya susah. Gitu. Nah, bagaimana supaya muncul itu? Ya, ini kan perlu suatu strategi ya. Memulainya untuk melangkah itu. Apa strategi Mas Didi waktu itu? Saya punya limit budget modal, Mas Jun. Saya punya limit budget modal. Bagaimana caranya dengan uang 5 juta kita bisa buka satu kedai? Yes. Nah, di situ saya punya limit batas benar-benar ini saya, karena kalau seumpamanya tabungan banyak sih nggak masalah ya. Ini kita harus menyisihkan sedikit dari tabungan kita itu untuk memulai usaha. Harus kita coba. Makanya saya cuma punya limit batas modal 5 juta. Kira-kira bisa nggak? Setelah saya hitung-hitung, waduh, ini alat-alatnya aja sudah ngabisin 3 juta. Belum tempatnya. Nah, akhirnya kita kalau punya niat sama kemauan, saya pikir kita bisa kreatif. Akhirnya coba saya terusin teman-teman yang punya tempat itu rada-rada strategis. Saya coba, saya tawari. Itu teras kan nggak dipakai. Kalau gimana kalau kita buka warung kopi di situ? Nah, akhirnya dia setuju. Gimana pembagiannya? Nah, dari omset, bukan dari profit ya, dari omset, saya kasih 10%. Saya kasih per bulan. Kalau saya ngomong 10%, kita profit sharing. Namanya profit, kalau kita jualan satu gelas 10.000, keuntungan kita 5.000, 10%-nya dia dapat 500 rupiah. Itu nggak menarik buat dia. Nah, akhirnya saya bikin di 10% dari omset. Jadi kalau semuanya satu cup saya jual 10.000, keuntungan saya 5.000, ya. Nah, dia kan dapat 10% bukan dari 5.000 rupiah, tapi dari 10.000 rupiah. Itu yang menarik buat mereka. Akhirnya banyak sekali yang menawarkan, ayo, udah di tempat saya aja, di tempat saya aja, di tempat saya aja. Nah, karena apa? Yang ngisi semua, mulai alat, mulai meja, gerobaknya,
sampai pegawainya itu semuanya saya. Jadi dia hanya nyediain tempat saja. Listrik pun kita yang bayar. Itu suatu sinergi yang benar-benar sama-sama menguntungkan sebetulnya. Yang punya rumah tinggal leha-leha, dapat laporan, dapat duit 10% dari omset, bukan dari profit. Nah, itu yang membuat saya banyak tawaran untuk buka warung kecil-kecil kopi di banyak tempat. Nah, tapi sekali lagi ambisi boleh, jangan ambisi. Bagaimanapun juga, saya kalau melihat orang-orang, mohon maaf, orang-orang non pribumi ya ini mohon maaf, saya banyak belajar dari mereka. Link itu penting, network itu penting. Dan dari situlah saya bisa akhirnya cepat berkembang. Itu saya contoh itu benar. Bukan ke Gunung Kawinya yang saya contoh, tapi networknya itu yang saya contoh. Gitu. Jadi network itu penting dan itu juga dari mereka-mereka juga yang bisa akhirnya membuat swag ini berkembang. Mas Didi, Ya. saya tanya sekali lagi juga, strategi meraih impiannya itu apa yang Anda lakukan? Strateginya sama Mas Yud, sama dengan yang lain. Itu kalau masalah strategi itu kan bisa kita pelajari dari siapapun, dari manapun. Nah kalau ya intinya asal kita sudah siap secara sistem sudah siap, kita kalau saya pribadi saya tinggal kontak teman saya aja yang sudah pernah nawar-nawari. Jadi saya tidak aktif banget sebetulnya untuk buka di A, di B, di C, di D, enggak sama sekali. Tapi karena banyak teman yang pengen juga buka, nah akhirnya mereka lah yang datang ke saya. Ayo buka di gini, ayo buka di gini ya, seperti itu. Ayo buka di sini, buka di sini, buka di sini. Tapi apa daya, saya tetap harus istilahnya tetap harus tahu diri lah istilahnya ya, tahu diri lah, tahu kemampuan diri sendiri lah. Nah, dan segini, oke, boleh mengejar impian, tapi saya sangat pelan-pelan sekali Mas Yud. Karena sekarang ini, mohon maaf, sekarang ini saya tinggal kalau orang bilang itu tinggal comot buka satu, oke, saya hubungi teman saya yang kemarin sudah sempat menghubungi saya. Oke, kita buka di sini. Ayo, saya tinggal seperti itu aja. Jadi tetap awalnya adalah infrastruktur bukan infrastruktur sebetulnya, tapi produk yang dijual. Produk ini kalau sudah diterima sama customer, ya, produk ini kalau sudah diterima sama customer, saya yakin kok gampang jualannya. Saya yakin gampang jualannya. Tapi tetap aja yang namanya network, teman, saudara, atau kalau saya ngomong link kita harus kuat. Kita memang awalnya dari situ dulu. Mereka lah yang akan menyebarkan beritanya. Di ini loh enak, di sini loh enak. Ya seperti itu sebetulnya. Nah kalau seupah itu saya nggak pernah menawarkan yang namanya kerjasama, tapi lebih banyak teman-teman kita sendiri itu atau saudara-saudara kita sendiri yang menawari kita untuk bekerja sama. Nah seperti itu karena apa? Selama ini saya masih sendirian tanpa ada dibantu oleh tim ya. Tapi 4 bulan terakhir ini saya sudah punya tim yang bisa membantu untuk oke, di sini bagus, oke, di sini nggak layak ya. Seperti itu saya sudah punya tim. Kalau kemarin setahunnya lalu benar-benar saya nggak punya tim sama sekali. Jadi saya handle semuanya sendiri. Karena saya handle sendiri, ya udah link kita itu yang kita manfaatkan, orang-orang terdekat kita yang kita manfaatkan untuk bisa dalam tanda kutip membantu jualan punya kita. Gitu, Nah, yang namanya bisnis ini kan tergantung pada pelanggan kita, pelanggan yang datang. Nah, bagaimana Mas Didi punya strategi khusus untuk mendatangkan pelanggan, baik yang online maupun offline? Apakah ada? Kalau pemasaran khusus sih sebetulnya enggak. Cuman saya pribadi mencoba untuk yang beda dari kedai-kedai yang lain. Contoh, di sini yang saya pakai ini, yang kita pakai Zoom ini itu belum cakep, belum genap 4 bulan. Ya. Dari situ alhamdulillah dari hari ke hari omset meningkat terus. Nah, di situ awalnya begitu buka, biasanya orang kan ada program
beli 2 gratis 1 itu teoritis. Kalau ada 2 orang datang, beli 2 gratis 1, berarti kan ada 3 gelas totalnya. Ada 3 gelas. Kalau kita logika berarti itu 3 orang yang akan minum. 3 gelas itu 3 orang yang akan minum, paling banyak. Nah, kalau saya bikin programnya, beli 3 gratis 3. 1 orang datang, beli 1 paket, beli 3, dia akan membawa pulang 6 gelas. Kenapa? Sebetulnya kalau masalah hitung-hitungan, kita sudah pinter ngitung sendiri-sendiri kok. Harga pokok produksinya berapa, sudah pinter ngitung sendiri. Di situ kita bisa menentukan kenapa kok saya mengeluarkan 3 gratis 3. Karena saya di situ saja saya masih untung. Walaupun 1.000 perak, tapi itu tidak ada keuntungan. Banyak orang mencicipi produk kita. Karena yang paling susah orang berjualan itu adalah bagaimana membuat orang mencicipi atau memakai produk kita. Itu paling susah. Kenapa ada namanya SPG kalau mohon maaf di produk rokok? Itu karena apa? Supaya mencicipi produknya. Itu yang paling susah. Nah, dari situ saya mikir, kalau 2 gratis 1, berarti 3 orang dong yang minum. Wah, saya cobalah 3 gratis 3. Berarti peluang banyak orang akan mencicipi produk saya. Kalau sudah cocok, balik insya Allah gitu loh. Mas Didi, saya pernah baca dan lihat ya, suatu perusahaan pembuat kue ya, supaya orang itu banyak datang ke tempat usahanya itu, dia membangunkan pasar tidur. Apa yang dilakukannya? Dia tawari TK-TK itu loh, TK-TK itu, anak-anak TK itu diundang untuk membuat kue di tempat usahanya dia. Lah ini kan pasar anak-anak, dan tidak mungkin anak kecil pergi sendirian ke toko rotinya dia pasti dengan orang tuanya, dengan siapanya dan siapanya gitu, pasti kan lah. Apakah juga melakukan seperti ini di swap itu? Sekarang masih jalan. Programnya adalah Coffee Kit Class dikeluarkan di sini. Itu ada Coffee Kit Class itu umur 4 tahun sampai 11 tahun. Nah, terus kemudian junior barista itu umur 12 tahun ke atas. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, makanya kalau di Indokures yang paling saya ingat itu pelajaran itu kalau pemulai usaha itu adalah SPA, senang, pasar, dan ahli. Nah, itulah yang saya lakukan. Jadi, Coffee Kit Class, ya ini Coffee Kit Class, ini kita hanya mengajari mereka mencampur-campur bahan baku atau bahan mentah. Mencampur-campur bahan baku atau bahan mentah. Kalau anak kecil-kecil kan senang, kayak cooking class. Nah, cooking class. Kalau kami ngeluarin Coffee Kit Class. Jadi, dia nanti satu anak itu membayar 50.000 saja. Kalau hitung-hitungan bisnis, kalau saya nunggu anak-anak muda nongkrong, satu orang beli 1 cup, 1 menu, nongkrongnya 2 jam. Tapi kalau saya bikin program itu, saya mendatangkan 1 anak kecil, itu dia sudah bisa membeli 2 menu, iya kan? 2, anggaplah 1 menu, harganya 15.000, anggaplah ini. Kalau 2 menu, itu hanya perlu 30.000, saya jualnya 50.000. Anda bisa bayangkan, 1 anak kita bawa ke sini untuk belajar. Dia bukan belajar sebetulnya, hanya kita pandu untuk mencampur-campur susu kental manis, susu cair, gula aren. Kita tidak komplit ya, tidak komplit kalau tidak melihat secara langsung proses produksi yang ada di sana ya, proses produksi. Nah, tentunya ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Didi bagaimana sih Mas Didi menghandle tamunya, tamu datang, kemudian diproses kopinya, kemudian delivery kopinya, kemudian ucapan say thank you. Ucapan. Ya, ini adalah barnya. Kalau orang datang, ini saya anggaplah saya ini datang nih. Nah, saya langsung ke sini. Ini ada tulisan saya belokkan. Kalau Bapak teman-teman lihat di sini ada tulisan apa? Kan nggak jelas kan? Orde apa he, nggak jelas. Tapi saya belokkan ini. Nah, order and pay here. Menuju ke tempat kasir. Nah, ini adalah menu-menu saya. Bagaimana? Ini kalau semuanya kita jual di Jakarta bisa dinaikkan 2 kali lipat kok ini. Kalau teman-teman lihat
menunya saya bikin sendiri namanya, tapi tetap saya kasih kurung supaya orangnya jelas. Es kopi susu. Kopassus. Nah, itu kopi nang diriku lah, itu apa menu saya. Nah, yang paling ngehits ini yang ada bintang-bintangnya itu. Saya belum bisa bikin kayak gitu. Tapi saya mohon maaf, ke Starbucks. Saya beli, saya bawa pulang ke rumah, saya coba saya coba analisa ini bahannya apa aja ya. Insya Allah ini sama kayak yang di Starbucks Coffee Kit Class yang saya ceritakan tadi. 3 menu, espresso, kopi susu, sama choco creamy. Ya. Nah, harganya cuma 50.000. Kenapa? Nah, ini harinya cuma Sabtu sama Minggu, Mas Yun. Jam 2 sampai jam 4. Karena di jam itu nggak ada orang ngopi, Mas Yun, biasanya. Anak satu datang sudah bikin espresso, kopi susu, choco creamy. Padahal espresso ini di tempat saya harganya 10.000. Ya. Kopi susunya harganya ini, choco creamy-nya harganya 18.000. Anak kecil belanjanya 38.000. Satu anak kuliah belanjanya 10.000. Alhamdulillah banyak didatengin juga dari orang-orang Surabaya. Yeah. Nah, ini yang belum dilakukan, kalau sepengetahuan saya, ini yang belum pernah dilakukan di kedai-kedai kopi. Terima kasih Mas Didi. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan aplaus ya. Aplaus online untuk Mas Didi ya. Aplaus online ya. Luar biasa. Sahabat-sahabat.